Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat e-sertifikat menggunakan Google Form dan juga WhatsApp Gateway. Pada kali ini menggunakan OneSender. Jadi konsepnya nanti setelah isi form akan otomatis terbentuk sertifikatnya dan terkirim langsung ke nomor WhatsApp yang isi form. Itu konsep yang pertama, bisa seperti itu. Bisa juga nanti untuk lebih lanjutnya bisa juga tanpa mengisi form bisa langsung buat sertifikat dan langsung terkirim ke nomor WhatsApp pemilik sertifikat, itu bisa juga. Langsung saja. Pertama, biar cepat, untuk contoh saya sudah sediakan template-nya. Untuk penggunaan aslinya nanti bisa dimodifikasi. Pertama, kita klik yang ini dulu ya. Ini template spreadsheet-nya, nanti pas isi form akan masuk sini. Saya salin dulu, buat salinan. Ini bebas ya namanya. Misalkan demo, lalu buat salinan. Karena ini udah disalin, ini file aslinya saya close aja. Kemudian di sini ada form contohnya. Sebenarnya formnya bikin dari awal pun bisa. Tapi kali ini biar cepet, lagi-lagi biar cepet, akan saya salin aja. Ini udah bisa edit ya. Saya buat salinan. Ini depannya saya kasih demo. Buat salinan. Ini yang asli, yang dari sana saya close aja. Ini udah ada demo sertifikat. Kemudian ada demo. Kemudian template-nya nih. Template-nya pun bebas ya, pakai Google Slide. Bisa bikin dari awal atau untuk sebagai demo kali ini pakai yang ada dulu. Ini contohnya. Misal dari awal pun sangat mudah bikinnya. Tinggal upload misalkan gambar dari Canva begitu. Lalu ini diisi dengan source code yang diperlukan. Ini untuk demo, ini salin aja. Ini bisa seluruh, bisa slide yang dipilih. Demo. Oke. Kemudian, jadi ini tuh sebenarnya image nih. Cuman yang ini shape, ini shape, ini shape. Jadi image-nya tinggal di upload ke Google Slide. Kemudian ini dihubungkan ke spreadsheet ya, ke spreadsheet yang demo sertifikat. Caranya ke jawaban, terus link ke spreadsheet. Ini pilih spreadsheet yang ada, pilih, lalu pilih yang spreadsheet yang dimaksud. Ini ya, ini udah terbentuk form respon 1. Ini file-nya akan sesuai dengan file dari formnya. Yang ini saya tutup aja ya. Kemudian kita isi pengaturannya. Nama sheet formulir atau sheet data form respon 1. Ini sesuaikan dengan di sini. Sebenarnya nggak harus form respon 1, tapi samakan dengan di sini ya. Misal saja, data form. Oke. Kemudian nih, metode baca data. Ini ada sheet data, ada form input. Ini maksudnya tuh, ketika pilih sheet data, maka bisa membaca kolom-kolom yang selain dari form. Misalkan di sini kita tambahin kolom lain, begitu ya. Itu nanti bisa dibaca juga. Bisa dimasukkan ke sertifikat. Misalkan tambah kolom tambahan kan kayak ini di contoh formula, ketik E1 maka akan kelihatan rumus E1. Ini kan ada rumus ya. Formnya sampai D, tapi form berikutnya misalkan menggunakan rumus. Jadi di setting ini ada dua metode menggunakan sheet data, artinya tuh membaca data yang ada di sheet, baik yang berasal dari inputan form ataupun data tambahan. Saya juga menggunakan form input, artinya tuh hanya membaca data-data yang berasal dari inputan form. Kemudian di sini ada kolom log. Kolom paling kiri merupakan kolom ke 0. Jadi di sini hitungannya tuh nih kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Di sini kolom ke 6. Nanti berarti ada kolom log pengiriman WA di kolom ke 6.
Kemudian di sini ada ID slide template. ID slide template ini merupakan ini nih, template slide-nya tuh ID-nya kita ambil. Copy, paste ke sini. Kemudian nama file PDF. Jadi nanti file sertifikat PDF-nya tuh namanya seperti apa. Kalau di sini sertifikat kolom 1 date now PDF. Jadi sertifikat lalu kolom satunya tuh ini kan kolom 0, kolom 1 nama. Kemudian di sini ada date now, tanggal ya. Kemudian ID folder hasil. Hasil sertifikatnya itu akan disimpan di mana? Misalkan saya bikin folder baru. Ini ke drive saya dulu ya. Bikin folder baru. Ini udah ada folder. Saya bikin folder lagi aja. Demo sertifikat. Nanti hasilnya mau taruh di sini. Misal ID-nya kita ambil. Masukkan ke sini. Lalu di sini URL one sender. Kalau di sini berarti ini URL-nya. Contohnya ini ya, kalau misalkan bingung. Kemudian APK. Kemudian kode negara, ini kode negara defaultnya 62. Kalau misalkan diganti juga nggak apa-apa. Misalkan penggunaannya itu kode negara ini maksudnya ketika misalkan formnya tuh orang input dengan awalan 0, maka nolnya tuh otomatis akan terganti dengan kode yang di sini. Kemudian notifikasi WA ke peserta. Jadi notifikasinya tuh bisa on, bisa off. Misalkan di sini on, kemudian WA peserta. WA pesertanya tuh ada di kolom keberapa nomor WA-nya? Ini 0, 1, 2, 3. Di sini kolom ketiga. Kemudian tipe pesan ke pesertanya tuh bisa berupa tag, bisa juga berupa PDF. Kali ini saya PDF aja. Kemudian isi pesan tagnya seperti apa? Isi pesan tag ke peserta. Kemudian, jadi meskipun PDF, misalkan kirimnya PDF ya, nanti PDF-nya tuh menggunakan caption. Ini captionnya ya. Hello Kak, kolom 1 nanti akan tergantikan dengan 01 ini nama ya. Kemudian di sini ada juga notifikasi WA pesan tunggu ke peserta. Jadi karena proses sertifikat ini membutuhkan waktu ya, nggak instan, butuh berapa detik. Itu mau kita on kan atau off kan? Misalkan on kan. Di sini isi pesannya. Kemudian di sini ada juga tag tambahan, tidak ada di formulir. Jadi misalkan mau menambahkan tag tertentu yang tagnya itu nggak ada di sini nih, itu bisa juga. Misalkan ntar kita lihat di sini kan ini nomor sertifikat kolom 4. Kolom 4 apakah ada di sini? Di sini ya, kolom 4. Ini nomor sertifikat. Kali ini yang menggunakan formula dulu. Di kolom 4. Oke. Jadi nomor sertifikatnya nanti kolom 4 di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada ini tuh tanda tangan image 1. Kita lihat lagi. Di sini tuh nanti nomor ya, diambil dari kolom 4. Kemudian di sini ada tanda tangan ya, tanda tangan di sini image 1. Kemudian di sini ada barcode image 3. Kita lihat kembali. Ini nomor, kemudian barcode-nya. Oke, coba. Oke, ini barcode ya. Definisi dari image 1, image 3 itu di sini. Image ini formatnya tuh JSON ya. Bisa ini image 1 itu ini nilainya. Kemudian image 3 kolom 5. Image 3 kolom 5.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya QR code-nya. Yang perlu diperhatikan, yang ada di sini kolom 1, kolom 4, image 1, image 3, semuanya sudah didefinisikan. Image 1 udah ada nilainya, image 3 ada nilainya. Untuk image itu nilainya harus berupa URL ya. Kayak image 1 ini kan URL langsung. Image 3 di sini kolom 5 dan kolom 5 di sini berupa URL. Kemudian ini notifikasi WA ke admin, ini bisa di off, bisa di on. Tipe pesan ke adminnya juga bisa dipilih tag atau PDF. Kemudian ini ada tes kirim juga. Saya mau tes kirim tag atau PDF, ini bebas. Misalkan tag ya, saya tes dulu. Oh ya, ini perlu otorisasi dulu. Saya batal dulu ya, ntar aja saya tesnya. Kemudian di sini juga ada buat sertifikat massal. Jadi tanpa harus isi form pun, kalau di sini udah ada datanya bisa. Mau dari mulai baris berapa sampai baris ke berapa ditentukan, lalu klik buat sertifikat massal. Itu gambaran umum settingnya ya. Kemudian di sini ada juga menu broadcast. Menu broadcast di sini bisa pilih juga nih tipe pesannya tag image doc. Kita langsung saja. Pertama harus aktivasi lisensi dulu. Ini lanjutkan, izinkan. Ini udah izin. Kita sekali lagi masukkan lisensinya ya. Aktivasi sudah berhasil. Setelah itu, karena kita mau metode dengan form, kita bikin trigger on formnya. Udah sukses. Lalu bisa langsung dites. Misalkan nama Aji Setiawan. Email misalkan email aji@gmail.com. WhatsApp misal begini. Lalu kirim. Oh iya, bentar, saya nunjukin WA-nya ya. Kita lihat dulu dari sini. Ini udah masuk, QR code-nya juga udah terisi. Kita tinggal nunggu. Ini lagi proses untuk dibuatkan sertifikatnya. Ini udah jadi ya, nih. Ini sertifikatnya bisa kita lihat. Tuh kan, udah jadi. Kalau mau di-download, bisa langsung klik ini juga langsung terdownload. Ini log PDF-nya, log WA-nya 200 ya, sukses ya. Ini ya WA terkirimnya nih, ada yang hari ini nih pas proses tunggu 2226. Sertifikat Kak, oh ini pakai email karena pas penyebutan di sininya kurang pas nih. Di mana yang tunggu? Kak kolom 2 harusnya 012 kan ini ya. Harusnya Kak kolom 1 ya. Kalau mau nyebut nama. Sekian dulu, semoga bisa difahami.